Daniel pasal 7. Ini satu tema yang sangat besar karena dikatakan bahwa ketika raja-raja memberontak, Tuhan sudah menyiapkan raja. Jadi raja ini raja yang sudah Tuhan siapkan. Ini raja yang dari kekal sudah ada di surga. Ini adalah raja yang sudah dimiliki Tuhan di surga. Sebelum dia dinyatakan, dia sudah ada di surga. Berarti ini ada seorang raja yang mempunyai praeksistensi. Sebelum dia ada di dunia, dia sudah ada di surga. Nah, jadi ini sesuatu yang membingungkan ya. Kok ada sih manusia jadi raja, tapi dia menjadi raja di hadapan Tuhan dan diangkat oleh Tuhan sebelum dinyatakan di bumi. Ini tentu rajanya berbeda dari raja-raja lain di bumi, karena mereka baru ada di dunia setelah mereka dilahirkan, atau mereka boleh memerintah setelah mereka diangkat. Jadi mereka ada di bumi, mereka berasal dari bumi. Dan ketika mereka jadi raja, mereka pun menjadi raja yang diakui di bumi. Tapi saudara sekalian, sang anak manusia ini lain. Di dalam Daniel 7 dikatakan ketika binatang, atau ya binatang itu berarti raja-raja ya, raja-raja melawan Tuhan, maka Tuhan sudah menyiapkan raja ini. Nah saudara, Daniel 7 jadi satu tema besar, terutama ayat 13. Daniel 7, terutama ayat yang ke-13. Ini jadi satu tema yang mengundang pertanyaan bagi para pemikir Yahudi. Bagaimana caranya mereka bisa memahami ayat ini? Kalau saudara dan saya baca, saudara dan saya akan mampu memaklumi kenapa mereka kebingungan. Saya bacakan Daniel 7 ayat yang ke-13 ini. Dikatakan di dalam Daniel 7 ayat 13, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya." Saya baca selanjutnya ayat 14. "Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Ini ayat 13 dan 14. Jadi ada raja yang diangkat oleh Tuhan untuk apa ya? Untuk membuat bangsa-bangsa tunduk kepada dia. Jadi bangsa-bangsa tunduk kepada raja ini, dan Tuhan menaklukkan pemberontakan bangsa-bangsa lewat sang anak manusia. Saudara, di dalam studinya para rabi, ini kita tentu tidak menjadi orang Yahudi dengan cara mempelajari para rabi dan menyetujui semua yang mereka katakan. Tapi adalah sangat membantu bagi kita untuk melihat bagaimana tafsiran para rabi ini ternyata membawa pada pengertian yang bisa dilanjutkan kepada Injil. Mereka tidak sampai kepada kesimpulan Injil tentunya, tetapi kalau kita teruskan jalur tafsiran mereka bisa sampai ke Injil. Ini yang dikatakan oleh seorang teolog yang juga misionaris yang pernah datang ke Indonesia bernama Johann Hermann Bavinck. Dia mengatakan semua agama itu ada Kristus yang sedang dicari, dan di dalam derajat tertentu mereka mereka menuju ke situ. Mereka sudah di jalur yang benar menuju Kristus, tapi mereka berhenti di tengah-tengah. Mereka tidak bisa sampai kepada Kristus. Ini ditafsirkan Bavinck dari ayat dari Korintus, di mana Paulus mengatakan orang-orang Yahudi itu kalau membaca Taurat ada selubung yang menutup mereka. Ini dari 2 Korintus ya. Jadi orang Yahudi baca Alkitab ada selubung. Mereka harusnya bisa sampai pada kesimpulan kristologi, kesimpulan tentang siapa Kristus, tetapi mereka tidak sampai ke situ. Tetapi jalur penafsirannya ada interaksinya atau ada kemiripannya dengan apa yang orang Kristen percayai. Nanti kita akan lihat ini ya. Jadi saudara, orang-orang Yahudi membaca Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dan mereka mulai berpikir, bagaimana kita bisa menafsirkan ayat ini? Siapa raja itu? Nah maka mereka mulai berpikir tentang pemberontakan bangsa-bangsa. Wah, ini ada pemberontakan yang ditaklukkan oleh sang anak manusia. Jadi pemberontakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa memberontak dan Tuhan angkat sang anak manusia. Nah yang unik adalah di dalam pemahaman orang Yahudi, pemberontakan bangsa-bangsa dan pemberontakan iblis itu mirip. Mirip dalam hal apa? Mirip di dalam cara Tuhan menanganinya. Jadi ketika Tuhan melihat bangsa-bangsa berontak, Tuhan menanganinya dengan menyatakan lemahnya bangsa-bangsa itu. Jadi bangsa-bangsa itu tidak punya kekuatan untuk berontak. Mereka lemah. Mereka tidak sanggup
mengalahkan yang maha kuasa. Nah, ini mirip dengan pemberontakan setan. Waktu setan berontak, kalimat-kalimat yang kita lihat keluar dari firman Tuhan adalah bahwa setan tidak punya kuasa. Nah, ini disadari oleh seorang teolog perjanjian lama namanya John Walton. John Walton mengatakan ketika Tuhan mengkritik atau menghakimi pemberontakan setan, Tuhan tidak memakai kalimat-kalimat, wah setan sudah memberontak, dia begitu menghancurkan, kekuasaannya besar, dia bisa membuat pekerjaan Tuhan gagal. Tidak. Tapi Tuhan menyatakan betapa lemah dan bodohnya setan dan betapa bodohnya orang yang ikut mereka, ikut setan dan para malaikatnya. Karena pemberontakan mereka lemah di hadapan Tuhan tentu. Di hadapan saudara dan saya atau di depan kita, pemberontakan ini pemberontakan yang mengerikan. Tetapi Tuhan di hadapan dia, Tuhan melihat setan dan seluruh malaikatnya. Dan Tuhan menyatakan yang kamu lakukan sangat lemah. Tuhan tidak perlu usaha keras untuk membungkam pemberontakan ini. Demikian juga ketika Alkitab berbicara tentang pemberontakan bangsa-bangsa. Misalnya kalau kita lihat di dalam Mazmur 2, ketika bangsa-bangsa berontak dikatakan Tuhan tertawa. Kenapa Tuhan tertawa? Kenapa Tuhan tidak menjadi panik? Karena tidak ada alasan bagi Tuhan untuk jadi panik. Semua pemberontakan baik yang dilakukan oleh setan maupun oleh bangsa-bangsa di bumi tidak akan overthrow, tidak akan membatalkan rencana Tuhan, dan ini kalimat yang sangat penting ya. Dan pemberontakan mereka tidak akan menggagalkan rencana Tuhan bagi umatnya. Jadi umat Tuhan pun tidak akan diganggu, dan maksudnya tidak akan diganggu tentu bukan berarti tidak ada gangguan dari setan. Yang dimaksudkan adalah mereka tidak akan berhasil diganggu. Mereka akan diganggu, mereka akan digoncang, mereka akan diserang, dianiaya bahkan. Tetapi mereka tidak akan gagal untuk menjadi umat Tuhan di dalam kesempurnaannya. Tuhan akan bawa umatnya menuju kesempurnaan sesuai dengan rencana dia. Meskipun setan memberontak, meskipun bangsa-bangsa melawan dia. Ini Mazmur 2 menyatakan demikian. Demikian juga Daniel 7. Di dalam Daniel 7 dikatakan ketika bangsa-bangsa berontak, Tuhan cuma mengatakan, saya sudah angkat seorang raja, dan dia akan menjadi besar, dan semua akan tunduk kepada dia. Bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk angkat raja ini. Nah, jadi di dalam Daniel yang ke-7, ayat yang ke-13 dan 14, sudah ditekankan bahwa pemberontakan dari bangsa-bangsa akan ditaklukkan dan akan ditundukkan kepada Sang Anak Manusia. Jadi Sang Anak Manusia itulah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa melalui rencana Tuhan menundukkan bangsa-bangsa kepada Dia. Nah, jadi di dalam Daniel 7 ada Sang Anak Manusia yang akan taklukkan bangsa-bangsa oleh Tuhan, oleh Allah. Lalu ini jadi pengharapan yang berkembang di abad pertama, terutama di pertengahan abad pertama, kemudian abad pertama akhir, sampai abad yang ketiga. Nah saudara, di dalam zaman ini, dari abad pertama pertengahan sampai abad yang ketiga, orang-orang Yahudi terus mencari bagaimana janji Tuhan akan disempurnakan. Dalam keadaan Israel yang rusak ini, dijajah, kemudian tidak menentu nasibnya. Apa sih yang akan Tuhan kerjakan? Nah, mereka menjadi sangat giat menyelidiki kitab suci, dan mereka menemukan dari Daniel 7 pengharapan besar bahwa Tuhan akan pulihkan melalui raja ini. Nah, siapa raja ini? Di dalam tafsiran dari seorang bernama Joshua ben Levi, ini seorang rabi ya. Rabi Joshua ben Levi. Dia mengatakan bahwa waktu dia membaca Daniel 7, dia menyadari Daniel 7 ini tentang pengharapan Israel yang mulia. Israel yang mulia. Israel yang mulia ini akan dinyatakan kemuliaannya melalui kehadiran Sang Anak Manusia. Jadi Sang Anak Manusia ditinggikan dan Israel dipermuliakan. Nah, jadi ketika Rabi Yosua ini membaca Daniel pasal yang ke-7, dia menemukan bahwa pengharapan seluruh Israel itu ada pada anak manusia. Jadi Sang Anak Manusia ini adalah tokoh bukan cuma manusia biasa ya. Dia adalah satu-satunya raja yang akan menentukan nasib seluruh Israel. Jadi seluruh Israel akan dimuliakan bersama-sama dengan Sang Anak Manusia ini. Nah, ini Rabi Yosua ini hidup di dalam akhir abad yang kedua dan awal abad yang ketiga.
Dan dia mengatakan kalimat yang penting berikutnya. Dia mengatakan Israel mulia adalah karena sang anak manusia menyatakan kemuliaannya. Tetapi di dalam keadaan Israel memberontak, ketika Israel memberontak, sang anak manusia akan datang di dalam keadaan rendah. Ini dia kutip dari Zakaria. Dari kitab Zakaria. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 7. Nah saudara, kalau melihat di dalam Zakaria 9 ayat 7, di situ dikatakan sang Mesias datang dengan mengendarai seekor keledai. Sederhana. Mesiasnya sederhana. Kenapa Mesiasnya sederhana? Karena Israel sedang memberontak. Jadi saudara, Rabi Joshua mengatakan bahwa anak manusia ini akan connect, akan berkait dengan Israel. Baik di dalam kemuliaan maupun di dalam keadaan hina. Nah saudara, yang mengagetkan adalah Yosua bin Levi mengatakan bahwa kemuliaan sang anak manusia ini, kalau kita kaitkan dengan kemuliaan Israel, itu membuat sang anak manusia ini ada di dalam level kemuliaan yang divine, yang ilahi. Ini tentu mengagetkan ya kalau kita dengar dari seorang rabi Yahudi. Orang Yahudi kan percaya monoteisme ketat. Jadi mana mungkin mereka bisa mengeluarkan teologi seperti ini dan tidak dikritik. Dan tentunya ini bukan tanpa kontroversi. Ketika Rabi Yosua mengatakan kalimat ini, dia mendapatkan tentangan yang sangat besar. Tapi dia mengutip satu nama sebelum dia yang ada di dalam akhir abad pertama dan awal abad kedua, seorang rabi bernama Rabi Akiba atau Akiva. Dia nama papanya Yosef. Nah saudara, Rabi Akiva mengatakan kalimat yang lebih kontroversial lagi. Dia mengatakan bahwa di dalam Daniel 7, untuk menghakimi seluruh Israel, Tuhan mengirimkan sang anak manusia. Dan anak manusia ini ada untuk membawa Israel yang baru. Jadi the new hope untuk adanya new Israel, pengharapan baru untuk Israel baru, ada pada sang anak manusia ini. Dan anak manusia ini berbagi tahta dengan sang Allah sendiri. Jadi sang anak manusia dan Allah ini ada di dalam kesetaraan dalam kuasa. Jadi di dalam perkataan dari Rabi ini, dikatakan bahwa anak manusia itu berbagi tahta. Ini M besar. Anak manusia berbagi tahta dengan Allah. Anak manusia berbagi tahta dengan Allah untuk menghakimi. Ini satu tradisi Yahudi yang kontroversial tapi banyak pengikut ya. Saudara, ada aliran ini. Nanti ada seorang rabi bernama Rabi Yose. Dia mengeritik dan mengatakan yang dia katakan Rabi Akiva ini adalah penghujatan. Sehingga dia dipaksa untuk tarik ajarannya. Kalau enggak, dia akan dianggap sebagai penghujat Tuhan. Kenapa dianggap penghujat? Karena dia meletakkan sang anak manusia ini selevel dengan Allah dalam penghakiman. Mana boleh begitu. Tetapi Rabi Akiva mengatakan, baca Daniel 7. Saya dapat itu dari Daniel 7 kok. Ada seorang figur namanya anak manusia yang sudah ada dari dulu. Dan kalau kita kaitkan Daniel dengan kitab-kitab Yahudi yang lain. Misalnya kitab Henok, ini kita tidak terima sebagai bagian dari kanon kita. Tapi di dalam kitab itu pun ada dukungan untuk sang Mesias. Sebagai sang anak manusia yang sifatnya ilahi. Nah, jadi saudara, baik yang dikatakan oleh Akiva maupun yang dikatakan oleh Yosua. Ini dua orang ya. Mereka menyatakan hal yang sama bahwa anak manusia itu adalah sang Mesias. Jadi kalau baca Daniel, ini sedang bicara tentang sang Mesias. Dan mereka berani ambil kesimpulan bahwa sang Mesias ini berbagi kemuliaan dengan Allah. Rabi Akiva bahkan lebih berani mengatakan tahta Allah itu Allah bagi dengan sang Mesias. Jadi ada dua tahta. Satu, Allah sendiri duduk di situ. Satu, sang Mesias, yaitu sang anak manusia sendiri duduk di situ. Nah tentu ini bikin kontroversi seperti saya katakan, sehingga beberapa tradisi lain pecah dari tradisi dari Akiva, dan mereka mengkritik keras orang ini sebagai pengkhianat. Karena monoteisme ketat Yahudi dilanggar oleh mereka. Nah tapi saudara, pengikut mereka lumayan banyak, baik yang akhirnya jadi gnostik, maupun yang akhirnya menyadari kaitan antara pemikiran ini dengan kekristenan. Ini yang cukup menarik ya. Saudara, di awal-awal kekristenan di abad kedua, abad ketiga, orang Kristen sangat giat untuk menginjili orang Yahudi.
Tetapi tidak ada yang mau repot-repot mempelajari alam pikir orang Yahudi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Pengecualian pertama itu adalah Justin Martyr. Dia orang pertama yang berdiskusi dengan orang Yahudi dan memakai pikiran mereka dengan serius untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita lihat di dalam tulisan Perjanjian Baru, baik Paulus maupun Petrus ataupun penulis Injil, mereka adalah orang yang sangat-sangat dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi. Dan mereka tidak melihat bahwa pikiran Yahudi dengan Injil itu sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, pemikiran Yahudi akan menemui jalan buntu. Tidak akan sampai pada kesimpulan apapun kecuali mereka menerima Kristus. Jadi saudara, yang berkembang di dalam tradisi Yahudi adalah menuju kepada Kristus. Adalah pemahaman yang harusnya membawa mereka menuju kepada Kristus. Kita bisa bayangkan tentang doktrin Kristen, misalnya tentang Allah Tritunggal, tentang pribadi kedua dari Tritunggal, bagaimana pribadi kedua ini menjadi manusia, mempunyai dua natur, Allah sejati dan manusia sejati dalam satu pribadi. Ini akan menjelaskan semua kebingungan yang dialami oleh para rabi Yahudi ketika mereka membaca Daniel 7. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam pemikiran dari dua orang ini, ada sesuatu yang cukup mengagetkan ya, bahwa mereka menemukan bahwa sang anak manusia bersama dengan Allah akan menghakimi. Menghakimi untuk apa? Menghakimi untuk membawa pengharapan bagi Israel yang baru, New Israel. Nah, saudara, seorang teolog, ini teolog Kristen ya, namanya R.T. France. Dia menyelidiki pikiran dari para rabi ini dan menyelidiki ya budaya di dalam abad yang pertama akhir, ya pertama dari pertengahan sampai akhir dan abad kedua. Ini zaman yang sama dengan zaman Rabi Akiva ya, dia adalah seorang yang aktif menulis di abad kedua dan dia seorang yang sangat mempengaruhi di abad kedua menuju pertengahan ya, masih awal di tahun 130-an, mempengaruhi seorang bernama Bar Kokhba. Dia adalah seorang yang melakukan pemberontakan final melawan Romawi dan akhirnya ditaklukkan. Nah, dia banyak dipengaruhi oleh Rabi Akiva ini. Nah, waktu R.T. France menyelidiki pikiran dari Akiva dan juga situasi di sekitar orang Yahudi pada waktu itu, dia menemukan, R.T. France menemukan bahwa para pemikir Yahudi memang sangat-sangat ingin ada tokoh seperti ini. Karena mereka sudah putus asa dengan harapan perubahan yang dinanti-nantikan dari tengah-tengah Israel. Jadi mereka sudah tunggu-tunggu, bisa berubah tidak, bisa tidak ada pengharapan. Enggak muncul-muncul. Sehingga mereka bernostalgia dengan baca perjanjian lama dan menemukan, ya membaca kitab suci. Mereka tentu nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Mereka membaca kitab suci dan menemukan dari Daniel 7 penghiburan yang besar. Karena yang dikatakan di dalam Daniel 7 benar-benar sesuai dengan konteks mereka di abad pertama akhir atau abad kedua awal. Yaitu mereka sedang diserang bangsa-bangsa. Romawi adalah musuh paling utama. Mereka lakukan perang dengan Romawi sampai kali ketiga sudah menjadi final dan Romawi menaklukkan mereka sama sekali. Jadi mereka seperti berteriak berseru, tolong kami Tuhan. Dan mereka tidak merasa ada pertolongan bisa muncul dari tengah-tengah mereka. Cuma satu yang bisa menolong, yaitu sang anak manusia. Sehingga ketika mereka baca Daniel, mereka menyadari sang anak manusia ini akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun, karena dia sudah menanti waktunya untuk bertindak. Sebab sebelum waktunya dia bertindak datang, dia sudah tunggu di surga. Nah, ini pemikiran dari Akiva juga. Baik Akiva maupun Yosua ben Levi menyadari bahwa sang anak manusia ini adalah figur yang praeksistensinya sudah ada sebelum dia datang ke dunia. Ini bukan orang yang baru lahir di dunia. Dia sudah ada sebelum datang ke dunia. Nah, ini jadi pemikiran yang cukup banyak dikritik juga karena seolah-olah ada tokoh lain yang antara Allah dan manusia. Ini membingungkan para rabi yang lain. Sehingga pikiran mereka banyak dikritik dan ditentang keras. Karena tidak mempunyai kestabilan di dalam memisahkan antara yang ilahi, yaitu hanya Allah, dan manusia. Nah, apakah anak manusia ini malaikat? Enggak. Lalu siapa dia? Manusia. Tapi dia sudah punya praeksistensi. Dia sudah ada sebelum dia ada di dalam dunia. Dia akan turun dari sorga dan dia akan memerintah. Nah, ini yang dipercayai. Maka sang anak manusia ini, mereka percaya, sudah ada di sorga menanti waktunya.
Nah itu sebabnya ketika dikatakan kegenapan waktu, kita tahu ini yang jadi pengharapan orang Yahudi. Mereka tunggu-tunggu, itu Sang Mesias, anak manusia, anak Daud yang sudah dilantik oleh Tuhan, yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Kapan dia akan dinyatakan? Nanti tunggu waktunya. Nah dalam pengertian Yahudi tentunya waktu itu adalah waktu yang lama dan yang baru ya. Yang lama berarti keadaan ketika bangsa-bangsa dan kejahatan berkuasa, dan waktu yang baru adalah waktunya Sang Mesias. Ketika Sang Mesias itu datang. Jadi mereka tunggu, kapan dia turun? Nah ini yang mereka nanti-nantikan. Saudara kalau lihat, ini mirip dengan pengharapan orang Kristen akan kedatangan kedua Kristus. Cuma bedanya adalah orang Kristen mengetahui kedatangan pertama yang signifikansinya sangat besar. Yesus datang pertama kali, menjadi manusia sama di dalam segala hal. Dia lahir, dia bukan datang dari sorga sudah dewasa dan punya tentara, bukan. Dia lahir dulu jadi manusia. Dia bertumbuh jadi manusia, sebagai manusia. Dia menjadi dewasa seperti manusia lain. Dan dia mati seperti manusia lain. Bedanya dia tidak berdosa. Nah baru nanti kedatangan kedua, dia akan datang sebagai figur raja. Jadi saudara ada yang miss dari tradisi Yahudi, yaitu mereka tidak memahami kedatangan pertama. Ini yang Yesus sebenarnya coba bukakan kepada murid-muridnya. Kamu tahu tidak, kitab suci sudah berbicara tentang kelahiran, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Sang Mesias. Karena orang Yahudi taunya, Sang Mesias ini sudah di sorga, sudah dewasa, sudah jadi raja, sudah dilantik, sudah sangat gagah, punya kekuatan fisik, punya karisma, dan juga punya bijaksana sebagai raja. Lalu dia turun sudah dewasa. Nah ini nanti ketika kita menantikan kedatangan Kristus kedua, tentunya Kristus akan datang dengan cara demikian ya. Dia tidak lagi jadi anak kecil, jadi bayi lalu dilahirkan. Dia akan datang di dalam segala kemuliaannya. Tapi mereka mereka luput memahami kedatangan pertama. Dan ini yang Yesus bagikan misalnya kepada murid-murid di dalam perjalanan ke Emmaus. Kamu tahu tidak tentang kedatangan pertama? Ini loh yang Alkitab katakan. Bahwa dia harus disamakan dalam segala hal dengan manusia. Kecuali dia tidak berdosa. Nah maka saudara orang Yahudi tidak memahami aspek ini. Atau mungkin kita bisa katakan tradisi dari Rabbi Yosua ben Levi dan Rabbi Akiva ben Yosef. Tidak mengerti kedatangan pertama. Mereka mengatakan, oh Mesias sudah ada di sorga, dia kekal. Sebelum dia datang ke bumi, dia sudah di sorga, dilantik. Dan bersama-sama dengan Allah ada di dalam tahta. Di tahta yang mulia itu, dan dia akan datang. Nah waktu dia datang, dia akan bereskan semua. Dia akan tangani semua yang kacau dan salah. Inilah pengharapan Israel. Jadi saudara, R.T. France mengatakan orang Yahudi itu sudah capek tunggu. Bagaimana pemberontakan dari satu orang nanti mengalahkan tentara Roma. Lalu tentara Roma akhirnya bikin perjanjian, oke, kami tidak akan menyerang kamu lagi. Kamu mau apa sih orang Yahudi? Kami minta diizinkan boleh beribadah. Oh ya udah, oke, boleh beribadah. Kami minta diizinkan tidak menyembah gambarnya kaisar. Oke, boleh tidak menyembah. Oke, apa lagi? Mereka udah capek kayak begini. Mereka maunya ada kedatangan Mesias yang sekali datang bereskan segala sesuatu. Bereskan ibadah, bereskan politik, dan bereskan komunitas Israel. Ibadah, politik, dan sosial. Mana Mesiasnya? Kalau Mesias ini datang, semua beres. Nah ini yang mereka tahu. Jadi R.T. France menemukan bahwa waktu orang Yahudi ada di dalam keadaan sulit seperti ini, mereka mengharapkan figur anak manusia. Karena figur ini adalah figur yang akan menangani semua. Mereka tidak lagi bisa lihat pengharapan dari bumi. Mereka mau pengharapan dari atas. Ini namanya anak manusia from above, bukan from below. Ini kalau kita pakai pembedaan dari aliran teologi Kristen sendiri. Orang Kristen percaya ada kristologi from above dan from below ya. Ini mungkin pembahasan lain baru kita bahas. Tapi saudara di dalam tradisinya Rabbi Akiva dan juga Rabbi Yosua, mereka mempercayai tentang sang anak manusia from above. Dia akan datang. Semua yang dari below, semua yang dari bawah ini, nggak ada yang berhasil. Kita sudah capek. Nah saudara ini kelelahan yang dialami oleh orang Yahudi dan banyak kali ini juga kelelahannya banyak orang, bukan cuma orang Yahudi. Manusia hidup di tengah-tengah dunia dan mereka sadar betapa beratnya hidup di tengah penganiayaan, hidup di tengah penindasan, hidup di tengah kesulitan untuk bertindak secara virtuous, secara bajik. Sulit ya tinggalkan dosa, sulit ya jadi orang yang pikirannya beres. Orang yang terikat judi misalnya menangisi ketidakmampuan mereka lepas. Orang yang terikat dalam narkoba, mereka menangisi keadaan ketika mereka masih bebas dan belum terjerat. Banyak orang tangisi keadaan, lalu bertanya, siapa bisa bawa perubahan ya? Siapa bisa bawa perubahan?
Nah, dari tradisi para rabi yang dalam aliran seperti Akiva, mereka mengatakan yang bisa bawa perubahan cuma sang anak manusia karena dia yang ilahi. Lalu kalau dia yang ilahi, kenapa disebut anak manusia? Nah, saudara, yang unik adalah dari pikiran dari Yosua ben Levi. Yosua ben Levi mengatakan kalimat ini. Dia mengatakan, mengapa dia yang memiliki seluruh pengharapan Israel itu disebut anak manusia? Jawaban dia adalah karena dia harus menjadi sama dengan umatnya, Israel. Dialah Israel, Israel lah dia. Maksudnya adalah ini anak manusia ini disebut anak manusia. Dia punya takhta ilahi atau setara dengan Allah. Tapi kenapa disebut anak manusia? Karena dia harus menjadi satu dengan Israel. Makanya dia mengatakan, Rabi Yosua mengatakan, ketika orang Israel jaya, maka sang Mesias jaya, versi Daniel 7, anak manusia ini. Ketika Israel memberontak, sang anak manusia pun akan menyatakan diri dengan lemah. Dia akan naik sebuah keledai beban yang muda. Zakaria pasal 9 ayat 7. Saya mengajak kita untuk membacanya sehingga kita bisa lihat bahwa tafsiran mereka atau para rabi Yahudi ini ternyata memang harusnya bisa membawa pikiran dari orang Yahudi kembali kepada Kristus. Tapi sayangnya tidak. Kita jadi mengerti bukan masalah pengetahuan atau kemampuan baca kitab suci, tetapi jika Roh Kudus belum bekerja di dalam hati seorang manusia, dia tidak bisa lihat bukti nyata yang dipamerkan di depan matanya dia. Mari kita baca Zakaria 9 ayat 7. Aku akan melenyapkan, Zakaria 9 ayat 9, bukan 7. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Rajamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Oh, saya belum tulis ya. Zakaria 9 ayat 9. Jadi sang Mesias ini lemah lembut dan tidak menunjukkan kejayaan. Kenapa? Karena Israel sedang memberontak. Tapi kalau Israel sudah pulih karena Tuhan, maka dia akan datang dengan cara yang digambarkan di dalam Daniel 7, di dalam awan-awan. Jadi ada dua versi, kedatangan dalam awan-awan dan kedatangan sederhana. Sederhana kalau apa? Kalau Israel berontak. Dalam awan-awan kalau apa? Kalau Israel sudah jaya dan mulia. Nah, kenapa itu terjadi? Menurut Rabi Yosua, karena Mesias ini atau anak manusia ini harus sama dengan Israel. Dia nggak boleh beda, dia satu nasib dengan Israel. Supaya Israel juga satu dengan dia di dalam segala kemuliaannya. Nah, saudara bisa bayangkan ya berapa dekatnya pemikiran ini kalau diteruskan dengan iman Kristen kepada apa yang perjanjian baru ajarkan. Meskipun tentunya pengertian yang limpah dan anugerah Tuhan dalam gereja Tuhan untuk memahami perjanjian baru jauh melampaui apa yang Rabi Yosua ini bisa kemukakan. Kita dengan anugerah Tuhan bisa memahami begitu banyak hal yang bagi mereka masih membingungkan. Kalau umpama ya kita bisa diskusi dengan Rabi Yosua, tentu ini nggak mungkin dia hidup di abad ketiga. Tapi umpama bisa, mungkin kita akan tanya ke dia seperti ini. Rabi, menurutmu apa pengertian? Kenapa Mesias itu harus sama dengan Israel? Dia akan jawab, karena ini rajanya. Lalu kita akan tanya terus, sama dalam hal apa? Kalau Israel begitu rendah, apakah cukup sang Mesias ini mengendarai seekor keledai beban muda? Cukupkah dia dengan segala kesederhanaan masuk ke Yerusalem? Atau haruskah dia mengambil langkah lebih ekstrim? Menjadi imam yang mengorbankan bukan darah binatang tapi darahnya sendiri? Mungkinkah bahwa sang Mesias ini harusnya bukan cuma mengendarai keledai. Harusnya dia masuk Yerusalem dan mulai bertindak sebagai imam dengan mencurahkan darahnya sendiri. Apakah ini tidak lebih tepat daripada yang kamu katakan, hai Rabi? Di dalam perjanjian lama dikatakan imam mengorbankan binatang. Dan di dalam perjanjian baru kami menemukan ajaran bahwa sang anak manusia ini mengorbankan dirinya. Supaya nasib dia dan nasib umatnya yang berdosa menjadi sama. Wah, ini jauh lebih kuat kan?
Daripada mengatakan, oh ya, anak manusia ini harus rela direndahkan sehingga dia mengendarai seekor keledai beban muda. Nah saudara, ini tentu bukan sesuatu yang baru dikeluarkan oleh Rabi Yosua. Dia berasal dari tradisi rabinik tertentu. Dan ini tradisi sangat mungkin yang dimaksudkan oleh Injil ketika Injil mengatakan Kristus datang ke Yerusalem dan dia mengendarai keledai beban muda. Ini menandakan dia glorious karena dia anak Daud. Anak Daud juga waktu dilantik naik seekor bagal dari kerajaan. Tapi juga menunjukkan kehinaan Israel. Karena kalau Israel mulia dan setia kepada Tuhan, Mesias akan datang dalam awan-awan. Jadi saudara bisa lihat ya kaitannya, Yesus datang dengan keledai beban muda. Kenapa? Ya Israel masih berontak, ini yang akan dipahami oleh tradisi rabinik seperti ini. Lalu waktu Yesus mati di kayu salib, orang Kristen akan mengatakan, tradisimu masih kurang bisa melihat kesatuan sang anak manusia dengan umat. Kalau kami orang Kristen melihatnya dengan cara yang ekstrim, yaitu kesatuan dia dengan kami adalah dia mati karena dosa-dosa kami. Lalu saudara di dalam kalimat Yesus sendiri, dia mengatakan kamu akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Nah ini perkataan yang mengagumkan sekali. Karena tradisi rabinik juga mengatakan demikian. Kalau Israel sudah belajar setia, mereka belajar taat, mereka berpaling dari dosa-dosanya, mereka hidup suci. Mereka menyembah Tuhan, maka anak manusia akan datang dalam awan-awan. Jadi banyak kalimat-kalimat dari perjanjian baru sebenarnya sudah dipahami oleh orang Yahudi, tapi mereka menolak untuk beriman kepada Kristus. Mereka berhenti di tengah-tengah. Sayang sekali ya. Nah maka saudara di dalam tradisi rabinik dikatakan anak manusia itu harus sama dengan Israel. Tapi dalam tradisi perjanjian baru, para penulis perjanjian baru menyadari kesamaan anak manusia itu bukan dengan Israel. Kesamaan anak manusia adalah dengan seluruh manusia dong. Bukan cuma Israel. Nah jadi saudara ini jadi satu gambaran yang indah ya dari tradisi perjanjian baru. Perjanjian baru mengajarkan sesuatu yang melampaui apa yang tradisi rabi-rabi ini katakan. Meskipun tradisi rabi-rabi ini terjadi setelah perjanjian baru selesai ditulis. Nah jadi saudara di dalam perkataan dari Paulus sendiri misalnya, ketika dia membahas tentang keturunan Abraham di dalam surat Galatia, Paulus mengatakan yang berasal dari Abraham bukan cuma yang secara fisik keturunan Abraham. Tapi yang beriman seperti Abraham itulah keturunan Abraham. Dan ini terbukti dari janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memunculkan anak-anak dari Abraham. Kenapa bisa ada banyak anak-anak dari Abraham? Karena akan ada satu keturunan Abraham, singular ya, satu keturunan. Yang akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara Paulus menyadari pentingnya tema ini bahwa anak manusia bukan hanya untuk Israel. Anak manusia tidak diberikan hanya untuk Israel. Seolah Paulus mengatakan, hei orang Yahudi, tradisimu tradisi yang bagus dan Tuhan menginginkan tradisi ini untuk menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Tuhan menginginkan seluruh bangsa terima Mesiasnya Yahudi. Tuhan menginginkan seluruh bangsa mengamini apa yang dia janjikan di dalam kitab suci. Nah jadi saudara ini yang kontroversial ya, itu sebabnya Paulus dibenci setengah mati. Karena mereka yang membenci Paulus melihat bagaimana pemahaman akan Mesias yang harusnya milik orang Israel. Sekarang dibuka lebar-lebar oleh Paulus. Sekarang semua bangsa diundang. Nah, ini tentu sangat mengesalkan dan membangkitkan kemarahan. Nah maka saudara bisa melihat bahwa ketika Injil diberitakan, kemarahan akan muncul. Karena kebanggaan bangsa, kebanggaan menjadi umat Tuhan, itu mengacaukan iman yang harusnya dengan rendah hati datang ke Tuhan. Iman yang harusnya mengatakan, saya orang berdosa, saya minta Tuhan ampuni. Nah orang yang datang ke Tuhan dengan perasaan memohon belas kasihan kepada Tuhan, mereka justru bersuka cita ketika bangsa-bangsa dipanggil. Saudara ketika Paulus memberitakan Injil di Kisah Rasul pasal yang ke-13, Paulus mengatakan, kamu tidak mau terima Injil, maka kami akan kebaskan debu. Kami tidak bertanggung jawab untuk jiwamu jika engkau binasa. Dan sekarang kami akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Dan saudara di dalam Alkitab, di Kisah Rasul dikatakan, berbahagialah orang-orang yang tadinya tidak berbagian ke dalam umat. Jadi saudara ketika Tuhan buka jalan, sekarang bangsa-bangsa lain mau dipanggil. Paulus menganggap ini sebagai satu hak istimewa dia boleh memberitakannya. Nah jadi saudara sekalian, yang ditekankan di dalam perjanjian baru adalah anak manusia bukan hanya milik Israel, tapi milik semua manusia.
maka dia tidak disebut anak Israel. Bahkan kalimat anak Daud tidak muncul di Daniel 7. Ini menarik ya. Tuhan tidak mengatakan, binatang itu menanduk ke sini ke sana. Raja-raja di bumi begitu memberontak. Lalu Tuhan mengatakan, yang lanjut usia mengatakan, aku memberikan tahta ini kepada dia yang seperti anak Daud. Enggak, tapi dikatakan seperti anak manusia. Kenapa disebut anak manusia? Tentu alasannya adalah karena dia akan menjadi wakil dari semua manusia. Yaitu mereka yang percaya, bukan hanya dari Israel. Nah ini pengertian yang diperjuangkan oleh para penulis perjanjian baru atau oleh para rasul. Mereka pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain dengan menyatakan ke bangsa-bangsa lain, sekarang kamu boleh berbagian ke dalam tradisi agung dari Tuhan dan umatnya. Mari percaya Injil. Tapi orang Yahudi menolak dan banyak bangsa-bangsa yang menerima akhirnya disingkirkan oleh orang Yahudi karena dianggap bukan orang pengikut Mesias yang sejati. Mesias ini milik kami kok. Maka kalau kamu benar-benar mau percaya, ya harus disunat. Mesti ikut semua tradisi dari bangsa-bangsa lain yang jadi proselyte, apapun namanya. Yang menjadi Yahudi dengan upacara, dengan sunat. Dan setelah itu menjalankan cara hidup orang Yahudi. Tapi Paulus dan Barnabas ngotot mengatakan enggak. Mereka bangsa-bangsa lain, mereka dapat Injil untuk mereka juga. Injil bukan cuma untuk Israel. Nah kenapa Injil bukan cuma untuk Israel? Karena di dalam Daniel 7 salah satunya ditekankan, ini sang anak manusia atau yang seperti anak manusia. Dia milik semua orang percaya. Nah maka saudara di dalam istilah anak manusia, ada kesatuan dengan umat, benar-benar ada kesatuan, tapi bukan dengan Israel, melainkan dengan manusia. Kesatuan inilah yang membuat sang anak manusia mengalami apa yang dialami oleh manusia, namun sang anak manusia ini tetap mempertahankan his divine throne, tahta ilahinya dia. Bagaimana menjelaskan ini sulit. Menurut tradisi, menurut kisah ya katanya, Rabi Akiva satu kali didatangi oleh seorang rabi lain namanya Rabi Yose. Lalu rabi itu mengatakan, saya tidak bertanggung jawab terhadap nyawamu jika engkau tidak merubah ajaranmu tentang anak manusia ini. Sebab engkau kemana-mana pergi mengatakan anak manusia ini dan Allah berbagi takhta. Tidak ada manusia boleh berbagi takhta dengan Allah. Nah meskipun Rabi Akiva menunjukkan ini dikatakan takhtamu adalah takhta Allah. Takhtamu milik Allah. Bukankah itu Allah membagi takhta? Lalu di dalam Daniel 7 jelas-jelas dikatakan sang yang lanjut usia. The Ancient of Days. Dia yang sudah ada sejak semula. Dia yang menciptakan seluruh hari-hari. Sekarang dia mengulurkan tangan, memberikan tongkat kerajaan kepada sang anak manusia. Bukankah ini menunjukkan kesetaraan takhta? Wah ini jadi perdebatan yang akhirnya diakhiri dengan ancaman. Jika kamu tetap ngotot ajarkan ini, saya tidak bertanggung jawab terhadap hidupmu, ya Rabi. Nah ini menurut tradisi dikatakan oleh Yose. Lalu kemudian entah yang mana yang benar ya, ada beberapa tradisi akhirnya ada yang mengatakan akhirnya Rabi Akiva menarik ajarannya. Dia lebih memilih untuk tarik daripada dia akhirnya dijatuhi hukuman seorang bidat dan mungkin akan dibunuh setelahnya. Nah jadi ini yang terjadi ya, jadi kita tidak lagi melihat bagaimana konsistensi ajaran dari tafsiran Rabi Akiva itu akhirnya diteruskan. Enggak, berhenti. Jadi sang anak manusia ini punya tahta ilahi, iya. Tapi jangan teruskan, ini bahaya, kontroversial. Pokoknya sampai sini ya sudah terserah kamu mau terima atau enggak. Tapi saya enggak mau bergerak lebih lanjut lagi. Bergerak lebih lanjut maksudnya apa? Misalnya, apakah anak manusia ini ilahi? Nah ini bahaya ya. Kalau bilang iya, berarti ada dua Allah. Lalu bagaimana dengan tidak boleh ada Allah lain selain aku? Wah kalau gitu anak manusia Allah atau bukan? Nah ini yang dihindari. Jadi apakah anak manusia berbagi takhta dengan Allah? Rabi Akiva mengatakan iya, tapi jangan lanjut. Sampai di sini terlalu kontroversial, kita berhenti di sini. Tapi orang Kristen sudah punya jawabannya. Ya jelas berbagi takhta, kenapa? Karena secara substansi Allah itu satu, tapi ada 3 pribadi. Dan pribadi pertama mengangkat sang pribadi kedua yaitu sang anak. Untuk menjadi raja atas langit dan bumi. Karena dia adalah anak manusia. Dia yang rela menyatukan dirinya dengan orang-orang yang dia mau tebus. Ini sebenarnya konsep indah. Tetapi yang orang Yahudi berusaha mati-matian pahami. Namun mereka tidak sampai kepada iman. Saudara saya sangat terharu dengan apa yang dikatakan Yohanes Calvin di dalam komentari Mazmur. Dia mengatakan kalimat ini di dalam salah satu bagian komentari Mazmurnya. Dia mengatakan orang Yahudi punya keindahan mengenal Tuhan yang tidak bisa disamai oleh siapapun dan kapanpun.
Mereka menghormati, mengagumi, dan meninggikan Tuhan lebih dari bangsa manapun menghormati ilah mereka. Karena mereka menyembah ilah yang cuma berhala. Sedangkan orang Yahudi menyembah Allah yang benar-benar memberi kebaikan kepada mereka. Di tengah-tengah pujian yang begitu indah, tradisi yang begitu mengagumkan, mereka berhenti justru sedikit menuju titik kesempurnaan. Waduh, sayang sekali ya. Jadi Calvin mengatakan, mereka itu berhenti di titik sebelum sampai pada puncak. Kamu sudah hebat, tapi begitu mau sampai kepada Sang Mesias, kamu berhenti. Dan ini yang membuat metode penafsiran Calvin terhadap Mazmur agak unik dibandingkan para reformator lain. Dia berusaha mengikuti tafsiran Yahudi dulu sampai akhir, baru setelah itu dia melanjutkan untuk membahas Kristus. Nah, apa bedanya dengan yang lain? Tradisi reformasi yang lain lebih mengutamakan menghancurkan Yahudi dulu dari awal. Gitu. Jadi mereka akan mengatakan, orang Yahudi bilang gini tapi kita nggak terima sama sekali. Kalau Calvin bilang, orang Yahudi bilang gini dan kita oke dengan itu. Sampai nanti mereka menolak Kristus, baru kita masukkan pengertian kita akan Kristus. Sehingga setelah Calvin mati, ada orang-orang yang berdebat, pengikut Lutheran yang mengatakan Calvin itu adalah agen atau adalah diam-diam orang Yahudi. Dia berusaha untuk bawa orang Kristen jadi orang Yahudi. Tentu ini nggak benar ya, saudara bisa baca sendiri komentari dia dan mengetahui dia sangat meninggikan Kristus di dalam tafsiran perjanjian lamanya juga. Tapi ini bisa keluar karena dia sangat pro, sangat berpihak kepada pikiran orang Yahudi, tetapi dia menyayangkan kenapa orang Yahudi tidak lanjut untuk membahas Kristus. Dan ada satu kalimat yang dia katakan di mana kalau kita mau berbicara dengan baik kepada orang Yahudi dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak punya pengharapan yang bisa sempurna selain kamu mengharapkannya di dalam Kristus, maka kita sedang kehilangan kesempatan untuk menginjili secara komplit. Jadi Calvin mengatakan kalau kamu coba penginjilan kepada orang Yahudi, penginjilanmu komplit. Karena kamu sedang membagikan apa yang jadi tradisi mereka. Tetapi yang mereka berusaha tolak justru di dalam keadaan finalnya. Nah, jadi saudara sekalian, kita bisa lihat ini terjadi pada Rabi Yosua dan Rabi Akiva. Karena mereka menikmati kebenaran tentang Sang Anak Manusia hanya sampai tahap tertentu yang tidak dilanjutkan kepada tahap yang final. Maka saudara, kalau gitu kita lihat apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Apakah Sang Anak Manusia ini benar-benar ilahi? Di dalam pengertian dari Markus, Yesus sendiri mengatakan anak manusia ini ilahi. Mari kita lihat Markus 2 ayat 28. Markus 2 ayat 28. Saya akan memberikan pengertian yang indah dari Markus 2 ayat 28 ini. Tentu indah karena memang indah di dalam dirinya sendiri ya, bukan karena tafsiran saya tentunya. Markus 2 ayat 28 saya bacakan. Saya bacakan dari ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, tentu ini bisa ditafsirkan banyak. Tapi saudara, kalau lihat penafsiran yang lebih selaras dengan perjanjian lama, ini kalimat sangat kontroversial. Coba saya bacakan lagi ya. Jadi ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah Lord over Sabbath. Artinya apa? Saudara bisa lihat ini di dalam 3 bagian ayat. 3 bagian ayat dalam perjanjian lama. Yang pertama tentu saudara harus baca pengertian Sabat di permulaan. Yaitu Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Saya bacakan bagi kita. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah saudara, ada banyak kandungan makna dalam kitab Kejadian. Seorang teolog reform namanya Craig Bartholomew baru menulis buku baru tentang penciptaan ya, creation. Dan dia mengatakan, saya memberanikan diri tulis ini awalnya, karena saya memberanikan diri karena harusnya sih sudah banyak yang bahas. Harusnya nggak ada lagi yang bisa dibahas, sudah kebanyakan orang bahas. Tapi ketika dia melakukan penyelidikan, dia sadar tidak banyak yang membahas dengan limpah. Kisah penciptaan adalah kisah yang sering diabaikan. Seolah-olah ini adalah sebuah kisah yang cuma untuk mengisi waktu sebelum nanti datang penebusan. Nah tapi saudara, dia mengatakan bahwa Kejadian tidak
maksudkan seperti itu loh. Ini kitab yang penting. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting, yaitu kisah penciptaan. Dan kisah penciptaan ternyata bisa disoroti dari banyak sekali sudut pandang. Dan salah satu sudut pandang yang populer adalah dari seorang bernama John Walton. Di mana dia melakukan penyelidikan dan dia menemukan bahwa gaya bahasa dari kisah penciptaan, itu mirip dengan gaya membangun bait atau membangun kuil di dalam kebudayaan Timur Dekat kuno. Baik budaya Sumeria atau budaya tradisi Timur Dekat kuno yang lain, mereka mempunyai pengertian bahwa bait itu harus dibuat di dalam jangka waktu yang ada paralel. Misalnya, hari pertama kita buat apa, nanti ada paralelnya di hari yang lain, misalnya hari ketiga. Hari kedua buat apa, ini akan ada paralel lagi di dalam hari yang keempat. Hari ketiga buat apa, ini akan ada paralel di dalam hari yang keenam misalnya. Dan itu exactly yang dinyatakan di dalam Kejadian 1. Di dalam Kejadian 1, hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari kedua Tuhan memisahkan cakrawala dan laut dan darat. Hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung di cakrawala dan ikan di laut. Hari ketiga Tuhan membuat adanya tumbuhan ya. Maaf saya agak lupa. Ya tumbuhan di darat. Kemudian Tuhan membuat binatang dan juga manusia di hari yang keenam. Paralel. Karena binatang akan memakan tumbuhan dan seterusnya. Nah nanti kita lihat lagi lebih detail di waktu yang lain ya. Kita nggak bahas itu sekarang. Intinya adalah paralel ini merupakan gaya untuk membangun kuil. Nah jadi saudara bisa dikatakan bahwa ini adalah kitab Kejadian 1 adalah bahasa bangun bait. Tuhan sedang bangun bait, bumi adalah baitnya. Tapi yang mengherankan adalah tidak ada keterlibatan manusia sama sekali, yang bikin ini Tuhan. Tuhan yang bikin, kemudian Tuhan yang atur. Lalu saudara sekalian biasanya orang akan membangun bait atau kuil sampai selesai, baru setelah itu taruh patung berhala. Patung itu di hari terakhir. Nah, sama dengan kisah penciptaan di mana gambar Allah itu diciptakan hari terakhir. Lalu setelah semua jadi apa? Setelah semua jadi, maka orang-orang yang membangun kuil akan mengatakan, ya dewa beristirahatlah di dalam. Ya dewa tinggallah di dalam bait ini dan beristirahat. Istirahat tidak sama dengan bobok siang. Istirahat sama dengan bertakhta. Jadi pengikut-pengikut dari dewa-dewa akan mengatakan, oh dewa silakan datang. Tapi tidak demikian di dalam kitab suci. Tidak ada manusia mengundang Tuhan. Tuhan memiliki semuanya kok. Manusia justru yang diundang oleh Tuhan. Nah ini kontroversi pembalikan dan juga sesuatu yang tidak sama dengan berita-berita dari Timur Dekat kuno. Dari budaya-budaya penyembahan berhala. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan Allah adalah yang mengundang manusia untuk berdiam bersama dengan dia. Maka saudara, hari Sabat adalah hari di mana Tuhan beristirahat. Ini tidak dimaksudkan beristirahat, dia sekarang tenang, santai. Oh semua ciptaan sudah beres, sekarang aku beristirahat. Tidak. Tapi yang ditekankan adalah sekarang di hari Sabat, Tuhan hadir dan Tuhan bertakhta. Saudara bayangkan apa yang menjadi pemahaman orang Israel. Gimana mereka nggak marah ya. Waktu dengar Yesus mengatakan kalimat di Markus 2 ayat 28 ini. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, kalau ini tidak memparalelkan dan menyamakan anak manusia dengan Allah, maka ya kita nggak bisa tafsirkan apa-apa lagi ya selain itu. Mau gimana tafsirkannya? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Loh kok bisa? Hari Sabat itu adalah hari di mana Allah menjadi Tuhan. Allah bertakhta. Sekarang di sini dikatakan Sabat adalah hari di mana anak manusia bertakhta. Jadi Sabat ini hari Allah bertakhta atau hari anak manusia bertakhta. Dalam pengertian Yesus, baik Allah maupun anak manusia sama-sama bertakhta pada hari yang sama, di takhta yang sama, dengan kemuliaan yang sama. Nah maka kalau ada orang mengatakan, tolong buktikan kalau Yesus benar-benar mengatakan bahwa dirinya Allah, ya tolong lakukan itu dengan gaya bahasanya orang Yahudi dong. Kalau saudara minta Alkitab berbicara pakai gaya bahasamu, ya kamu nggak adil. Engkau harus berusaha memahami cara bahasanya Alkitab untuk mengetahui pesan-pesan yang sedang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Jadi saudara sekalian, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ini menyelesaikan kontroversi perdebatan para rabi. Tradisi yang satu mengatakan anak manusia itu ilahi,
Meskipun mereka tidak berani bicara itu. Mereka cuma mengatakan tahta anak manusia dan tahta Allah setara. Tetapi kontroversi ada ketika mereka melanjutkan dengan berani mengatakan berarti anak manusia ilahi. Nah ini mereka nggak berani ngomong. Tapi saudara, Yesus Kristus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini jelas-jelas adalah sesuatu yang menyatakan posisi anak manusia di dalam level yang sama dengan Sang Allah di dalam kisah penciptaan. Lalu yang berikutnya masih dari Markus, kita bisa lihat Markus 14 ayat 62 misalnya. Saya bacakan bagi kita Markus 14 ayat 62. Markus 14 ayat 62, demikian firman Tuhan. Mana dia? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini kalimat benar-benar sudah menunjukkan keberpihakan Tuhan Yesus kepada salah satu pengertian dari tradisi rabi yang masih ragu untuk diekspresikan. Yesus mengatakan, ya anak manusia itu ilahi. Iya dia akan bertahta di dalam tahta Allah. Iya dia dan Allah adalah satu. Iya dia akan bertahta atas seluruh bumi. Kira-kira begitu yang Yesus katakan. Dan saudara, Markus 14 ayat 62 adalah kalimat Yesus yang membicarakan tentang dirinya. Karena para hakim, para pemimpin agama mengatakan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dan jawab Yesus mengatakan, akulah dia. Dan Yesus bukan cuma bilang, akulah dia. Tapi tunggu ya, hei pemimpin agama, saya enggak anut tradisi rabi yang mengatakan anak manusia itu ilahi loh, ya enggak ya. Saya enggak di situ, enggak. Yesus dengan firm mengatakan, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi saudara, Yesus sendiri lewat kesaksian mulutnya menyatakan dirinya ilahi di dalam level ini. Karena kita harus lihat konteks perdebatan orang Yahudi dulu dong. Baru kita bisa menyimpulkan apakah anak manusia ini ilahi atau tidak. Nah, harap saudara bisa mengikuti sampai sini ya. Karena yang saya coba bagikan adalah bahwa kita mesti tafsirkan Alkitab berdasarkan cara Alkitab itu mau ditafsir. Karena kalau saudara bilang gini, saya mau tahu Pak mana ayat yang Yesus langsung mengatakan aku Allah. Nah itu baru saya puas. Bilang aku Allah itu bukan cara orang Yahudi membuktikan keilahian. Karena mereka ada tradisi tersendiri yang mereka sendiri ada di dalamnya untuk membicarakan sesuatu yang sama dengan tradisi itu. Ambil contoh ya, kalau saudara dan saya sekarang sedang berbicara tentang misalnya tentang apa ya, tentang Allah Tritunggal misalnya. Atau tentang Yesus Kristus. Saudara akan berbicara tentang dia di dalam percakapan yang kita biasa temui di dalam lingkungan kita kan. Saudara akan mati-matian mengatakan Yesus itu Allah misalnya. Lalu orang tanya, tahu dari mana? Bagaimana kamu bisa tahu dia adalah Allah? Maka saudara akan pakai banyak kalimat-kalimat atau pengertian-pengertian yang nyambung dengan mereka. Saudara akan mengatakan, Yesus itu pencipta. Di dalam Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Karena dia pencipta, maka dia adalah Allah. Nah ini tentu bisa dipakai, tapi orang Yahudi punya banyak konsep lain yang sedang jadi pergumulan mereka. Dan salah satunya adalah kalimat anak manusia atau kalimat Daniel 7 tentang anak manusia. Siapakah anak manusia? Ilahi atau bukan? Kalau dia bukan ilahi, kenapa dia boleh bertahta setara dengan Allah? Kalau dia bukan ilahi, kenapa sebelum dia bertahta di bumi, dia sudah ada tahta di sorga? Kalau dia bukan ilahi, kenapa Allah menyerahkan tahta dan penghakiman kepada dia? Ini kan susah dijawab. Kalau dia bukan ilahi, kenapa ini terjadi? Nah ini yang jadi kontroversi. Dan Yesus ada di tengah-tengah lingkungan teologi dengan kontroversi ini. Dan dia ambil posisi. Engkau akan lihat anak manusia datang dengan segala kemuliaan. Tahu tidak kamu? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, jadi Yesus menekankan the divinity atau keilahian tokoh anak manusia ini. Nah saudara harus bedakan ya, sang anak manusia dengan anak-anak manusia. Anak-anak manusia ya kita semua ini. Kita ini adalah anak-anak manusia. The children of Adam atau anak-anak manusia. Ini bukan yang Yesus sedang katakan. Yesus tidak menyatakan dirinya cuma salah satu dari anak-anak manusia. Dia sedang menekankan bahwa dirinya adalah sang anak manusia di dalam Daniel pasal yang ke-7. Yang jadi kontroversi teologi pada waktu itu. Maka Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oh, ini berarti anak manusia adalah divine, adalah ilahi. Engkau akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan di dalam tahta ilahi untuk menghakimi. Divine, ilahi. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan
Pengertian anak manusia itu setara dengan umat. Apakah Yesus juga menekankan ini? Iya. Ada banyak contoh, tapi kita tentu akan habis waktu kalau ambil semua ya. Kita ambil satu, yaitu Matius 11 ayat 19. Mari kita lihat Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19 saya bacakan bagi kita. Saya baca dari ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yang Yesus tekankan adalah kerelaan dia untuk menjadi sama dengan orang-orang berdosa ini. Bahkan membuat orang-orang Yahudi salah ngerti. Seolah-olah dia adalah orang berdosa lain. Tapi saudara, yang membuat mereka salah ngerti adalah karena Yesus benar-benar mau menjadi sahabat dari orang-orang ini. Saudara, kata sahabat di dalam tradisi Yahudi itu harus dipahami dengan tepat ya. Sahabat itu berarti ada kerelaan untuk menjadi satu. Komunitas, berkomunitas dengan orang-orang ini. Satu level dengan mereka. Yesus rela satu level dengan orang berdosa. Nah, ini konsep anak manusia yang jadi pergumulan tadi kan. Anak manusia itu ilahi. Kalau dia ilahi, kenapa nggak bilang anak Allah? Lebih gampang bilang anak Allah, seperti Mazmur 2. Kenapa mesti bilang anak manusia? Karena dia harus satu dengan umat. Oh, dengan Israel. Bukan cuma Israel, tapi seluruh bangsa, semua orang percaya. Dia menjadi satu dengan mereka. Kenapa dia mau jadi satu? Supaya dia bisa menekankan tentang kekepalaannya yang satu dan membawa pengharapan lewat tahtanya. Waktu dia satu dengan umat, maka tahta dia akan jadi tahta yang dinikmati oleh seluruh umat. Ini sesuatu yang sangat indah. Ketika anak manusia itu datang, dia bukan akan menghakimi seluruh umat, dia akan mengundang umat untuk menghakimi bangsa-bangsa bersama dengan dia. Sama seperti Allah membagi tahtanya kepada sang anak manusia akan membagi kemuliaannya kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, inilah kalimat yang menjadi inti dari berita Injil. Di dalam iman kepada Kristus, kamu jadi satu dengan dia. Kalau pakai perkataan Luther, di dalam iman kepada Kristus kamu mendapatkan semua yang membuat dia jadi benar di hadapan Allah. Atau kalau kita pakai kalimat John Owen, kamu di dalam Kristus berarti kamu mendapatkan semua keuntungan dari kesalehan Kristus hidup di dunia ini. Nah, saudara, ini yang kita lihat ya, ada kemuliaan ilahi dan ada kerelaan untuk menjadi sama. Dan ini kita lihat di dalam pengertian sabat tadi misalnya. Saudara ingat yang kita sudah kutip Markus 2 ayat 28, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tapi di ayat 27 dikatakan, bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Hari Sabat untuk manusia dan Tuhan dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia menekankan bukan cuma kepenguasaan dia atas Sabat, tapi juga kerelaan dia untuk berkomunitas, untuk berelasi, untuk menjadi satu dengan manusia. Lalu kita lihat di dalam kisah misalnya, Imamat 23 ayat 3, di dalam Imamat 23 ayat 3 ditekankan bahwa sabat itu untuk Tuhan, manusia untuk Tuhan. Tetapi di dalam Keluaran 20 ayat 8-10, di 10 hukum ya, ditekankan bahwa sabat itu adalah juga untuk budakmu, untuk lembu juga. Kenapa lembu harus istirahat? Supaya kamu nggak serakah, supaya kamu juga memperhatikan binatang yang ada pada kepenguasaanmu. Kenapa budak juga harus istirahat? Supaya dia bisa menyembah Tuhan. Nah, saudara jangan bilang lembu dikasih sabat supaya dia bisa beribadah ke Tuhan, datang ke bait suci. Lembu tidak lakukan itu tentu. Tapi budakmu lakukan itu. Orang-orang asing di tengah-tengah kamu lakukan itu. Maka sabat adalah saat di mana Tuhan bertakhta di satu sisi. Dan sabat adalah saat di mana semua manusia menjadi satu di dalam persekutuan. Gak ada lagi yang tuan, gak ada lagi budak. Gak ada lagi laki-laki, gak ada lagi perempuan. Tidak ada orang tinggi, tidak ada orang rendah. Tapi ini belum terjadi di dalam periode Taurat. Ini baru terjadi di dalam Kristus. Maka Paulus mengatakan dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi Yunani. Tidak ada lagi tuan dan budak. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Semua satu di dalam dia. Nah, jadi saudara, kesetaraan itu tema yang sangat indah. Tetapi kesetaraan diperoleh dengan yang tinggi rela menjadi sama dengan yang rendah. Kesetaraan tidak dicapai dengan yang rendah menghancurkan yang tinggi, seperti yang diajarkan di dalam tradisi komunisme. Kesetaraan tidak tercapai dengan iri hati dan kebencian. Kesetaraan dicapai dengan Sang Allah rela menyatakan identitas yang satu dengan umat. Supaya umat bisa punya pengharapan, mempunyai identitas di dalam Dia.
Maka saudara bisa melihat pengharapan Israel. Oke, saya sekarang di sini ya. Pengharapan Israel itu dipenuhi di dalam Kristus. Nah, maka saudara ketika kita membaca dari kitab suci, kita tahu bahwa Israel itu diberikan Tuhan janji yang indah. Tuhan menjanjikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan kelimpahan. Mereka akan mendapatkan berkat, mereka akan mendapatkan kesempurnaan dari janji Tuhan. Mereka akan mendapatkan segala yang indah yang Tuhan rancangkan untuk umat. Mereka akan mendapatkan penyertaan. Mereka akan mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madunya dan seterusnya lah. Mereka dijanjikan berkat yang full, yang sempurna. Berkat yang bisa dinikmati dari alam, berkat dari relasi dengan sesama. Nah, ini ada sesuatu yang unik ya, saudara, kalimat yang dikatakan oleh John Calvin itu sangat penting waktu dia membahas tentang tentang Taurat. Calvin itu menggabungkan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi dia bikin komentari kitab pertama Musa, lalu setelah itu komentari gabungan kitab kedua sampai kelima. Ini sesuatu yang mungkin banyak orang kritik dari Calvin. Calvin adalah seorang komentator Alkitab yang sangat penting, tapi dia tidak punya komentari yang unik membahas kitab Keluaran sendiri, Imamat sendiri, dan seterusnya. Juga Injil pun dia harmoniskan, Matius, Markus, Lukas. Jadi Yohanes dia bahas sendiri, tapi Matius, Markus, Lukas dia harmoniskan di dalam harmoni Injil. Ini mungkin jadi kritik juga dari ahli perjanjian baru belakangan, karena Matius, Markus, Lukas juga punya keunikan sendiri yang harusnya bisa dibahas tersendiri. Oke lah, tapi ya kita nggak bisa mengambil kritik yang sama kepada Calvin tanpa tahu keadaan dia ya. Dia orang yang sakitan dan dia sangat berat hidup dan pekerjaannya, dan dia masih lakukan begitu banyak hal. Mungkin terlalu berani kalau kita kritik dengan mengatakan harusnya kamu tulis komentari lebih banyak. Nah, tapi saudara sekalian, meskipun dia gabungkan ya Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Keluaran jadi satu, namun dia kasih pendahuluan yang sangat indah. Dia mengatakan Tuhan menyatakan hukuman dalam kitab ini. Taurat biasanya identik dengan hukuman, karena Tuhan mencintai manusia. Nah, ini kalimat yang indah ya. Kenapa sih Tuhan keras sekali di dalam Taurat? Karena Tuhan mencintai manusia. Loh, kalau cinta kenapa Tuhan keras? Tuhan keras kepada pelanggar hukum karena dia cinta kepada yang dilanggar. Jadi Tuhan mengatakan, kalau ada laki-laki seperti ini, singkirkan dia dari umat. Kalau ada perempuan seperti ini, singkirkan dia dari umat. Kalau ada orang seperti ini, matikan dia. Kelihatan kejam. Tapi kalau saudara lihat dari perspektif ini Tuhan lakukan untuk melindungi manusia lain, maka saudara akan menyadari Tuhan cuma membela orang lain sebenarnya. Tuhan membela orang yang berserah kepada dia. Tuhan membela orang-orang yang menyembah dia. Jadi saudara, Tuhan mau menyatakan keadilan. Dengan cara apa? Dengan cara manusia menikmati kehadiran manusia lain karena dia bertindak tunduk kepada hukum, kepada Taurat. Kalau saya taat sama Taurat, saya akan menikmati kehadiran orang lain. Ini sesuatu yang Calvin katakan. Jadi dia katakan, kalau kamu mau taat sama Taurat, komunitasmu akan makin mungkin dinikmati. Nah, jadi saudara nggak bisa bilang, suruh orang lain tunduk dulu sama Tuhan. Kalau suami istri berantem, misalnya suami bilang, istri dulu bertobat, baru saya mau bertobat. Suami dulu ambil tindakan, baru saya mau berubah. Tapi kalau Calvin punya komentari terhadap Taurat akan mengatakan, ya kamu lakukan tunduk kepada Tuhan, maka komunitasmu akan jadi lebih baik. Sebab inilah tujuan Tuhan memberikan Tauratnya. Nah, ketika semua orang belajar bagaimana beribadah, bagaimana hidup adil dengan sesama, bagaimana hidup dengan tunduk kepada hukum, dan bagaimana hidup dengan beribadah kepada Tuhan, maka ini jadi komunitas yang akan memungkinkan berkat Tuhan dinikmati. Berkat Tuhan dinikmati karena ada ketaatan sama hukum, ketaatan kepada Tuhan, gak ada cara lain. Nah, maka pengharapan dari Israel adalah adanya kelimpahan dan adanya penyertaan Allah di dalam menjalankan hukum atau menjalankan firman. Menjalankan firman adalah syarat untuk keadaan ini bisa tercapai. Nah saudara, bagaimana firman dijalankan? Apakah cuma dengan sekadar mentaati? Oh, saya baca aturan Tuhan, lalu saya jalankan. Bukan. Firman itu dijalankan bukan dengan ada aturan lalu saya taat. Firman itu dijalankan dengan adanya interaksi dengan sang pemilik firman. Israel datang ke kemah suci bukan untuk mendengar ada aturan yang bisa ditempel di pintu. Saudara, firman Tuhan itu bukan aturan yang saudara bisa baca kalau saudara ikut retreat misalnya. Ditempelkan 10 hukum retreat gitu ya. Yang pertama, nggak boleh
terlambat ikut acara. Yang kedua, pada jam 10 harus sudah mati semua lampu, nggak boleh ada yang masih bangun. Yang ketiga, nggak boleh terlambat mandi dan seterusnya. Ini bukan seperti itu loh. Hukum Tuhan adalah cara Tuhan menyatakan diri. Bukan cara Tuhan membuat aturan, Tuhan menyatakan diri. Sehingga firman itu dinikmati, bukan dengan ditaati secara dingin, tapi dengan adanya interaksi, adanya kerinduan untuk mendekat, kerinduan untuk mendengar, kerinduan untuk menikmati, kerinduan untuk beribadah, dan kerinduan untuk taat. Sehingga firman yang indah dan yang limpah Tuhan akan berikan kepada Israel. Dan kalau mereka menikmati kehadiran Tuhan, mereka akan menjadi umat yang berlimpah. Ini human flourishing, kelimpahan menjadi manusia versi Israel. Tapi saudara, kalau tidak ada firman, atau lebih tepat lagi, kalau firman Tuhan diperlakukan hanya sebagai aturan legalistik yang ditaati, maka Israel mungkin akan jalankan kehidupan yang tunduk kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai hati untuk menjalankannya. Nah, maka dengan keadaan seperti ini, mereka berusaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dan mereka nggak berhasil. Sehingga keadaan mereka jauh dari kelimpahan dan jauh dari penyertaan Allah. Karena ternyata Israel malah terbuang. Nah, dibuangnya Israel membuat orang ingin kembali menjadi umat, merindukan kelimpahan yang mereka belum bisa dapat. Mereka terus nanti-nantikan kapan kita bisa dapatkan kelimpahan ini, tapi nggak pernah berhasil. Nah, itu sebabnya tradisi rabi di abad pertama akhir, pertengahan dan akhir, mulai mendambakan ayat-ayat eskatologis, ayat-ayat akhir zaman seperti Daniel 7. Kapan ya ini terjadi? Nah, itu alasan mereka mulai berkutat di ayat itu, lalu mulai menafsirkannya dan mulai membuat pemikiran-pemikiran tentang siapakah sang anak manusia. Mereka ingin pengharapan ini datang dari anak manusia itu turun. Dan di dalam perjanjian baru dikatakan memang benar pengharapan itu hanya mungkin terjadi karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, maka saudara sekalian, yang dinyatakan oleh Yohanes pasal yang kelima, ini awalnya kita memulai PA kita kan. Yohanes 5 ayat 27 saya bacakan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Atau saya baca dari ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Saudara, anak manusia datang untuk menghakimi. Dan penghakiman itu akan berakhir pada keadaan ini loh. Kelimpahan dan penyertaan Allah. Kelimpahan dan penyertaan Allah. Bagi Israel sajakah? Bukan. Tapi bagi semua orang percaya. Bangsa-bangsa. Atau orang percaya. Yesus Kristus membagikan bukan antara Israel dan bangsa-bangsa lain. Tapi Yesus Kristus membuat pembagian antara yang percaya dan tidak. Kamu termasuk mana? Yang percaya atau tidak? Nah, maka di dalam janjinya Kristus, bangsa-bangsa atau orang yang percaya akan mewarisi kelimpahan dan penyertaan Allah. Karena sang firman adalah juga sang anak manusia. Yohanes memulai dengan hadirnya sang firman. Sang firman adalah sang anak manusia. Dan ini pun adalah pergumulan dari teologi rabi-rabi sebenarnya. Diselesaikan atau dijelaskan oleh Yohanes. Karena ada yang mengatakan, mungkin gak sih kalau kita bilang anak manusia itu mempunyai nafasnya Allah. Jadi kalau kamu bilang sang anak manusia dalam Daniel itu berbagi takhta dengan Allah, itu mengkhawatirkan. Ada seorang rabi mengatakan sebenarnya anak manusia tidak bagi takhta dengan Allah. Allah tetap pemilik takhta. Tapi karena anak manusia ini bijak, sehingga Tuhan membuat firman-Nya ada pada anak manusia ini, logos. Sehingga yang kita katakan yang bertahta itu adalah Allah dan logos, tapi bukan anak manusia. Nah, ini tentu yang dibantah dan juga dilawan oleh Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes mengatakan sang firman itu adalah sang anak manusia. Dialah yang berinkarnasi. Kita tidak memecahkan antara Yesus sang ilahi dengan dia sang manusia. Dia itu satu. Nah, maka saudara, di dalam Injil Yohanes penekanan bahwa sang firman itu adalah anak manusia. Memberikan penjelasan bahwa semua bangsa yang percaya akan mewarisi ini. Kelimpahan dan penyertaan Allah. Karena dia benar-benar hadir untuk menjadi satu dengan kita. Dan kesatuan ini membuat saudara dan saya bukan cuma mendapat efek dari pekerjaan dia. Tapi saudara dan saya menjadi bagian dari pekerjaan dia. Ini penting loh untuk kita pahami. Kenapa sih sang anak manusia itu harus menjadi satu dengan orang-orang yang percaya? Karena di dalam pengertian Alkitab
Ini konsisten dari perjanjian lama dan perjanjian baru sampai perjanjian baru. Ini yang tidak ada dalam tradisi rabi-rabi. Di dalam kitab suci kita, perjanjian lama dan perjanjian baru, ditekankan bahwa kesatuan anak manusia dengan manusia adalah supaya manusia yang menikmati dia bukan cuma menikmati hasil pekerjaan dia, tetapi supaya manusia ini berbagian di dalam pekerjaan dia. Saudara dan saya tidak hanya menonton anak manusia menggenapkan rencana Allah. Saudara dan saya berbagian di dalam sang anak manusia, menjalankan dan menggenapi pekerjaan Allah. Nah, ini tema penting ya, dilibatkan dan dijadikan satu. Kenapa sang anak manusia disebut anak manusia? Karena dia mau menjadi satu dengan kita. Kenapa dia ilahi? Karena dia memang ilahi. Kalau dia ilahi, kenapa dia harus disebut anak manusia? Karena dia mau jadi satu dengan kita. Oh, dia mau jadi satu untuk tolong kita dapat keselamatan, dapat kelimpahan, dapat penyertaan Allah. Bukan hanya dia mau tolong kita, dia mau libatkan kita. Maka saudara dan saya menjadi satu dengan sang firman. Karena sang anak manusia, sehingga saudara dan saya menikmati menjadi bagian dari dia. Satu dengan dia. Sehingga apa yang dia kerjakan, sekarang bagian yang saudara kerjakan adalah kerjaan dia juga. Saudara, di dalam Injil Markus dikatakan Yesus lewat para rasul memberitakan Injil yang tak terbinasakan ini sampai ke seluruh bumi. Yang lakukan penginjilan siapa? Yesus atau kita? Yesus melalui kita. Yang memanggil anggota tubuh Kristus menjadi satu siapa? Kristus lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Maka saudara, sekarang kita dapat menikmati kesempurnaan dari janji Tuhan kepada Israel. Apa saja kesempurnaannya? Yang pertama, dosa diganti kebajikan. Bagaimana kita menikmati dosa diganti kebajikan? Dengan berjuang meninggalkan dosa dan berbuat apa yang benar, berbuat kebajikan. Waktu kita lakukan, kita tahu ini dari Tuhan. Maka saudara, setelah kita ada di dalam Kristus, kita ingin menikmati kelimpahan dan penyertaan Allah melalui bertindak. Oh, berarti kita jadi ya sama dengan orang Arminian dong ya. Kita berusaha untuk dapat kebenaran, kita berjuang untuk keselamatan kita. Bukan, ini bukan Arminian. Ini Tuhan yang kerja, bukan kita. Tapi pekerjaan Tuhan menghidupkan kita. Pekerjaan Tuhan melibatkan kita. Pekerjaan Tuhan mengaktifkan kita, tapi di dalam Dia. Maka Yohanes 15 mengatakan kalau kamu tidak di dalam saya, kamu kering dan dibuang, mati. Tapi di dalam aku, kalau kamu di dalam aku, engkau akan berbuah limpah. Ini yang dimaksudkan. Maka saudara, keindahan dari pengertian Kristen adalah saudara bukan nonton sang anak manusia. Oh, dia dilantik oleh Allah, dia ditinggikan. Saudara berbagian di dalam dia. Berarti nanti kita akan ditinggikan. Iya. Waktu anak manusia ada di dalam dunia, kita akan direndahkan seperti dia. Iya juga. Kita akan pikul salib. Kita akan sengsara bahkan. Kita akan menjalankan kehidupan kita dengan membagi diri bagi yang lain. Karena itu yang dilakukan oleh sang anak manusia. Maka saudara, kita menjadi satu dengan dia, bukan menonton dia. Itu sebabnya kalau kita lihat Daniel 7, kita melihat gambaran aku melihat gitu ya. Tapi kalau kita lihat kitab Wahyu, kita melihat gambaran aku melihat tetap ada, Yohanes melihat. Tetapi gambaran anak manusia satu dengan semua yang ditebus juga ada. Kita dan dia adalah satu. Maka saudara, mari kita bangkit dari keadaan kita dan mulai menyadari dosa, kemudian barrenness, barren itu apa ya? Keadaan tidak ada hasil. Barren itu mandul, tapi bukan cuma mandul nggak punya anak ya maksudnya. Mandul dalam arti tidak ada hasil, tidak kerjakan apa-apa, tidak ada karya apa-apa. Kemudian merasa kelam dan juga penuh dengan kelesuan karena tidak ada pengharapan. Semua dirubah. Dosa menjadi kebajikan, jadi kekudusan. Barrenness, keadaan mandul menjadi kelimpahan. Keadaan kelam menjadi penuh sukacita. How? Bagaimana? Dengan menonton sang anak manusia? Bukan. Dengan menyadari dia melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Dia melibatkan kita di dalam dirinya. Maka saudara coba jalankan ini ya. Saudara ingin punya komunitas yang baik, berjuanglah untuk itu. Karena Tuhan akan kerjakan itu di dalam diri saudara. Saudara ingin menikmati hidup kudus, mari berjuang dong. Karena Tuhanlah yang kerjakan di dalam dirimu. Saudara ingin berlimpah dengan hasil, memberikan banyak berkat. Ya berjuang. Berjuang untuk apa? Supaya saya punya pencapaian? Bukan. Supaya aku boleh menikmati keadaan disertai Tuhan. Bukan karena saya sudah kerja mati-matian saya disertai. Tetapi karena bagian yang saya kerjakan adalah bagian yang ada di dalam Kristus. Aku sedang bertindak melakukan apa yang Kristus memang mau kerjakan. Nah, inilah yang indah dari pengharapan di dalam Yohanes 5. Maka ketika Yesus mengatakan, Bapa menyerahkan penghakiman kepadaku,
Karena ia adalah anak manusia, kita langsung lihat seluruh konsep teologis yang sangat padat ini disempurnakan dan dipuncakkan di dalam kalimat Yesus. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Dia akan menyatakan penghakiman, dia akan membawa manusia ke dalam keadaan yang sempurna, bukan lewat manusia menonton dia, tapi lewat manusia ditebus dan dijadikan satu dengan dia. Inilah yang saudara dan saya bisa nikmati di dalam kehidupan iman kepada dia. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dalam pengenalan yang sejati akan Kristus dan menikmati kebenaran kitab suci yang menyatakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya kami boleh mengerti tema yang sebenarnya sangat dalam ini. Kitab suci begitu indah dan dalam dan kami rindu memahaminya dengan tepat. Tapi apa daya Tuhan, kadang-kadang kami terlalu bodoh dan kami juga tidak menemukan pengajar yang bisa membagikannya dengan sempurna, kecuali Tuhan berbelas kasihan. Mohon Tuhan rela berbelas kasihan memakai bahan yang sudah dikhotbahkan pada hari ini. Dan Tuhan memakainya untuk menggugah kami untuk mengenal siapakah sang anak manusia. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, pimpin dan sertai pertumbuhan iman kami di dalam mencintai Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.